Swastiastu. Halo adik, apa kabar kalian? Pastinya baik dong ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang geometri transformasi. Sebelum kita ke materi, kakak mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Kadek Devi Karyani, bisa dipanggil Kak Devi ya. Nah, segitu dulu untuk perkenalannya, kita lanjut ke materi. Jadi adik-adik ada yang tahu nggak apa itu geometri transformasi? Wah, banyak yang nggak tahu ya. Jadi, geometri transformasi adalah salah satu materi matematika yang membahas tentang perubahan suatu bidang geometri, baik itu mulai ukuran, posisi, dan arah dari bidang itu sendiri. Biasanya, dalam kehidupan nyata, geometri transformasi dimanfaatkan untuk pembuatan arsitektur atau pembuatan desain arsitektur. Tapi dalam matematika, geometri transformasi dinyatakan dalam bentuk titik-titik atau disebut dengan titik koordinat. Sampai di situ paham ya tentang pengertian geometri transformasi itu apa? Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis geometri transformasi. Nah, yang pertama ada translasi atau pergeseran. Translasi adalah perpindahan suatu objek ke arah dan jarak yang konstan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, saat kita berjalan, saat kita bermain perosotan, dan masih banyak lagi. Pada intinya, translasi itu merupakan perpindahan jarak dan arah, bukan merubah ukuran atau bentuk dari objek itu sendiri. Kedua, ada refleksi atau pencerminan. Refleksi ini diartikan sebagai perpindahan suatu titik atau objek yang menggunakan konsep cermin datar, yakni jarak objek sesungguhnya sama dengan jarak objek pada bayangan, dan posisi objek sesungguhnya harus sesuai dengan posisi objek pada cermin. Nah, pada kehidupan nyata, misalnya saat kita bercermin pada cermin dan pada saat kita bercermin di dalam air yang jernih. Nah, jadi seperti itu konsep refleksi atau pencerminan. Selanjutnya yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Rotasi adalah perputaran suatu benda atau objek dalam sudut atau titik tertentu. Pada contoh nyatanya yaitu jarum jam pada jam dinding. Nah, itu kan berputar pada satu titik atau satu pusat. Jadi seperti itu untuk contoh dari rotasi. Yang terakhir ada dilatasi atau perkalian. Dilatasi adalah bahan ukuran dari suatu objek, tapi tidak merubah bentuk dari objek tersebut. Nah, misalnya saat kita mencetak foto, itu yang berubah adalah ukuran, bukan bentuk dari foto tersebut. Nah, jadi itu ya untuk jenis-jenis geometri transformasi. Kira-kira adik-adik sudah lebih paham atau belum ya? Jika belum paham, mari simak latihan soal berikut ini. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan alat peraga dengan nama Devigetra atau Devi Geometri Transformasi yang digunakan untuk membahas soal. Jadi langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, jadi soal yang pertama yaitu soal cerita. Di pagi hari saat Dina di rumah, Dina ingin ke warung. Titik koordinat rumah Dina berada pada 2,3. Kemudian Dina berjalan ke arah depan sejauh 6 langkah dan naik sejauh 7 langkah. Jadi, berapakah titik koordinat posisi Dina saat berada di warung? Langsung saja kita ke alat peraga ya adik-adik. Kita coba menggunakan paku ini. Yang pertama itu koordinat rumah Dina ada di 2,3. Berarti ini 2 dan ini 3. Berarti di sini ya rumah Dina. Yang kedua itu Dina melangkah ke depan sejauh 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada adik. Nah, setelah itu Dina naik ke atas sejauh 7 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ya. Nah, berapakah titik saat Dina berada di warung? Berarti di sini ya adik, kita gunakan bangun datar segitiga agar lebih mudah. Jadi kita pasang dulu ya. Nah, kita hitung ya titik koordinat saat Dina berada di warung. Kita hitung dari sini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Dina berada di titik 7,10. Ini angka 10 ya adik. Nah, kita buktikan menggunakan rumus translasi. Kita rubah dulu ke dalam bentuk matematika ya adik. Kita misalkan dulu rumah Dina itu adalah titik A. Titik A-nya itu X, Y, atau titik rumah Dina itu berada pada 2,3. Nah, sedangkan angka-angka yang atau jarak-jarak yang dilewati Dina itu adalah angka-angka translasi. Translasi itu dilakukan dengan rute A, B. Jadi AB-nya translasinya itu 6 dan 7. Sedangkan titik saat Dina berada di warna itu adalah A aksen. Jadi berapakah A aksennya? Kita ke rumus translasi ya adik. Rumusnya yaitu A titik titik A X, Y ditranslasikan titik AB angka AB ke menjadi titik A aksen, X aksen dan Y aksen. Jadi kita substitusikan angka-angka ini ke dalam rumus ini ya adik. Nah, sebelum itu A aksen itu adalah X aksen, Y aksen sama dengan A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Jadi ini untuk rumus dasarnya ya. Rumus ini digunakan ketika titik-titik koordinat angka-angka titik koordinat melebihi angka-angka dari diagram Kartesius, maka digunakanlah rumus ini agar mendapatkan hasilnya. Jadi kita substitusi angka-angka ini ke rumus ini ya adik. Substitusi. Kita substitusi titik A X, Y-nya adalah 2,3. 2,3 ditranslasikan 6 dan 7. Maka A aksennya yaitu X2 ditambah 6, 3 ditambah B-nya 7. Jadi titik A 2,3 ditranslasikan 6 dan 7. A aksennya menjadi 8,10. Jadi benar ya adik-adik, untuk di dalam untuk angka dalam peraga dan juga hasil dari rumus geometri. Nah, selanjutnya kita membahas soal yang kedua, yaitu soal refleksi. Nah, pada soal ini kita nggak dalam bentuk soal cerita ya, tapi langsung dalam bentuk matematika. Nah, jika diketahui titik A itu 4,3, titik B itu 7,3, titik C itu 7,9 dan titik D itu 4,9. Berapakah hasil pencerminan titik-titik tersebut jika dicerminkan oleh suhu Y. Nah, kita pasang dulu ya untuk persegi panjangnya titik-titik yang sudah diketahui. Ini titik 4,3, ini titik 7,3, ini adalah titik 7,9 dan yang ini adalah titik 4,9. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kita pasang
dulu ya adik. Nah, selanjutnya kita pasang cerminannya. Kita pasang cerminnya atau plastik minyaknya. Nah, kita tandai titik-titiknya, yaitu di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, setelah itu kita cerminkan. Kita cerminkan titiknya, yaitu berada di sini. Nah, kita pasang untuk bangun datarnya lagi satu. Itu ada di sini. Kita pasang ya. Nah, jadi hasil pencerminan atau refleksi dari sumbu Y titik A dari titik A melalui sumbu Y yaitu A aksen sama dengan min 4,3, B aksen sama dengan min 7,3, C aksen sama dengan min 7,9, dan D aksen yaitu min 4,9. Jadi untuk rumus refleksi atau pencerminannya yaitu titik P X, Y jika direfleksikan melalui sumbu Y maka akan menghasilkan P aksen X aksen min X aksen, Y. Nah, jadi seperti ini untuk rumus atau pembahasan dari soal pencerminan atau refleksi. Nah, baik adik-adik, seperti itu penjelasan untuk materi geometri transformasi. Semoga adik-adik lebih paham dan lebih mengerti. Kakak ucapkan terima kasih. Kakak tutup dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om.